Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wajri Musofa dengan NIM 10222140 dari Universitas Teknologi Cipasung. Sebelum itu saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ahmad Said selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi tentang pemanfaatan teknologi informasi di bidang industri otomotif. Pada zaman sekarang banyak sekali perkembangan yang telah terjadi secara signifikan, seperti salah satunya yaitu perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan manusia. Hadirnya teknologi informasi dalam kegiatan manusia pada saat ini begitu besar. Teknologi informasi telah menjadi fasilitas bagi kegiatan di berbagai sektor kehidupan yang memberikan peranan besar terhadap perubahan-perubahan, terutama pada perubahan struktur organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, perbankan, dan industri. Pasti akan ada yang bertanya, apa sih pengertian teknologi informasi itu? Dan apa sih industri otomotif itu? Kita akan bahas secara satu persatu. Pengertian teknologi informasi menurut Hug dan Ken pada tahun 1996 adalah seperangkat alat yang membantu pengguna bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Kemudian, industri otomotif. Industri otomotif ini terbagi menjadi dua, yaitu industri dan otomotif. Industri adalah kegiatan ekonomi dengan memproses atau mengolah bahan-bahan dan barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin untuk menghasilkan barang atau jasa. Kemudian otomotif adalah ilmu yang mempelajari tentang alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama mobil dan sepeda motor. Otomotif mulai berkembang sebagai cabang ilmu seiring dengan diciptanya mesin mobil. Jadi, industri otomotif adalah kegiatan ekonomi guna merancang, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, dan menjual kendaraan bermotor atau alat transportasi menggunakan mesin. Materi selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi di bidang otomotif. Yang pertama adalah perancangan. Proses perancangan sebuah produk baru melalui program desain seperti computer aided design. Gunanya agar produk yang diinginkan dapat dirancang secara tepat, cepat, mudah, dan memiliki ketepatan tinggi. Sebagai contoh, untuk menggambar bentuk desain mobil dibutuhkan waktu yang lama jika kita menggambar manual, dan relatif sulit apabila dilakukan secara manual. Akan tetapi, dengan program CID, misalnya AutoCAD, semua itu dapat teratasi. Program CID ini dapat menggambarkan bentuk nyata sebuah desain mobil dilihat dari berbagai sudut atau 3 dimensi. Bahkan uji coba ketahanan kendaraan dapat dilakukan dan disimulasikan dengan komputer. Tugas-tugas ini akan membutuhkan jumlah pekerja yang sangat banyak jika dilakukan tanpa bantuan sistem komputer terintegrasi. Selain itu, dengan perancangan yang sudah berbentuk digital, maka sangat mudah dan cepat untuk mendistribusikan ke seluruh pusat produksi dan yang akhirnya berdampak pada kecepatan produksi itu sendiri. Yang kedua adalah produksi. Pada tahap produksi, semua perusahaan otomotif menggunakan robot yang dikendalikan oleh komputer dengan program Computer Numerical Control atau CNC dan Computer Aided Manufacture karena memiliki kecepatan, kemampuan, dan ketelitian yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah pemasaran. Mungkin sudah tidak asing dengan pemasaran. Kegiatan pemasaran menjadi lebih mudah dengan adanya internet. Apalagi dengan adanya Shopee, Tokopedia, dan lain sebagainya. Tetapi berbeda dengan perusahaan otomotif. Perusahaan otomotif biasanya menyediakan website tertentu yang terbukti ampuh sebagai media pemasaran. Pasti dengan adanya teknologi informasi pada zaman sekarang itu memberikan kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya adalah kemudahan dalam memantau proses pengolahan bahan baku menjadi barang jadi yang siap jual, dan
kelebihannya juga selain dari ini bisa mempercepat proses kita untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Dan kekurangannya adalah hilangnya banyak lapangan pekerjaan yang akan berakibat pada terganggunya stabilitas masyarakat. Banyak sekali sekarang itu perusahaan-perusahaan yang menggunakan robot, sehingga lapangan pekerjaan untuk orang-orang yang menganggur kekurangan pekerjaan. Kemudian ada penerapan teknologi informasi di bidang otomotif. Pada penerapan ini ada 4 yang ingin saya sampaikan, yaitu penerapan GPS pada mobil. Di dalam mobil telah menjadi kebutuhan dengan semakin kompleksnya jaringan jalan dan meningkatnya ketidakpastian kondisi lalu lintas. Sistem GPS secara tradisional membantu kita untuk mencapai tujuan yang diinginkan, terutama ketika kita tidak tahu bagaimana menuju ke sana. Tetapi teknologi GPS saat ini juga dapat menyediakan fitur-fitur seperti identifikasi rute, berikan rincian lokasi terdekat seperti SPBU, supermarket, hotel, dan lain-lain. Kemudian menyerahkan rute yang paling efisien untuk mengambil menilai kondisi lalu lintas real time. Pada dasarnya mungkin GPS ini kita tidak harus bergantung pada GPS, tetapi kita gunakan GPS sebagai alat bantu saja. Karena itu kita juga perlu tahu tempat yang akan kita tuju itu, harus tahu rutenya dan rute paling efisien untuk mencapai tujuan ke sana. Yang kedua adalah parkir mobil otomatis. Parkir mobil otomatis ini sudah mulai diimplementasikan. Tidak hanya dapat mendeteksi tempat parkir yang tersedia, tetapi juga dapat memarkirkan sendiri dengan mendeteksi lingkungan di sekitarnya melalui sensornya. Kemudian yang ketiga adalah Kemudian yang ketiga adalah augmented reality dan hands-up display. Beberapa kendaraan high-end bahkan memiliki display di kaca depan. Tetapi dalam waktu dekat, mobil akan dapat mengidentifikasikan objek eksternal di depan pengemudi dan menampilkan informasi tentang mereka di kaca depan. Kemudian autopilot. Autopilot ini bisa menyetir sendiri tanpa keterlibatan manusia, bukan lagi sebuah konsep. Mungkin sudah tidak asing dengan kata autopilot ini yang sudah diterapkan pada mobil Tesla ya. Mungkin pada fitur autopilot ini kita tidak bisa menggunakan fitur autopilot kemudian kita meninggalkan kursi pengemudi, karena saya pernah melihat atau membaca pada suatu informasi atau berita bahwa ada sekelompok remaja yang menggunakan mobil Tesla kemudian menyalakan fitur autopilot dan meninggalkan kursi pengemudi. Kemudian mereka mengalami kecelakaan yang sangat serius karena meninggalkan kursi pengemudi. Di balik itu kita juga tidak bisa bergantung pada autopilot dan kita tidak bisa seenaknya. Tetapi kita juga harus tetap duduk di tempat kursi pengemudi, karena bisa saja fitur autopilot ini diberikan jangkauan waktu ya. Kemudian untuk kesimpulannya, dari berbagai definisi dari para ahli teknologi informasi dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi baik secara implisit maupun eksplisit tidak sekadar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi telekomunikasi. Mungkin sekian dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.